Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham blue chip kinerja anjlok sangat besar, laba minus 40%, milik konglomerat, dan rutin bagi dividen tiap tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas satu saham besar dengan produk yang sangat terkenal. Perusahaan ini dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Indonesia. Total aset perusahaan mencapai 113 triliun dan rutin bagi dividen setiap tahun. Sayangnya, selama tahun 2022, labanya turun drastis hingga 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Apakah kejayaan perusahaan ini sudah berakhir? Mari kita lihat kinerjanya. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Min mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. ICBP punya aset 113 triliun di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 118 triliun. Artinya aset ICBP turun 4,24% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 113 triliun, perusahaan punya goodwill 54 triliun. Artinya 47,79% aset ICBP berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Selain goodwill, ada juga aset tetap. Dari total aset 113 triliun, perusahaan punya aset tetap 14,21 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset ICBP. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,28%. Kedua, liabilitas. ICBP punya liabilitas 56,56 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 63,34 triliun. Artinya, hutang ICBP turun 10,70% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 56,56 triliun, perusahaan punya utang obligasi 40,54 triliun. Artinya 71,68% hutang ICBP berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4,08%. Selain utang obligasi, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 56,56 triliun, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga 4,26 triliun. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas ICBP. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 29,09%. Ketiga, ekuitas. ICBP punya ekuitas 35,85 triliun sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 33,88 triliun, berarti ekuitas ICBP naik 5,81%. Dari total ekuitas 35,85 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 28,79 triliun. Artinya 80,31% ekuitas ICBP berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 7,19%. Keempat, pendapatan. ICBP punya pendapatan 32,59 triliun sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 28,19 triliun. Artinya, pendapatan ICBP naik 15,61% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. ICBP punya biaya pokok penjualan sebanyak 22,19 triliun. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 17,76 triliun. Berarti biaya pokok naik 24,94% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. ICBP mampu menghasilkan laba sebanyak 1,93 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 3,22 triliun, berarti laba ICBP turun 40,06% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ICBP punya ROE 10,70% dengan NPM 5,90%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DR 157%. Rasio keuangan perusahaan ini biasa saja, bahkan cenderung rendah. Penurunan laba sekitar 1,2 triliun ternyata berdampak pada rasio keuangan perusahaan ini. Selain itu, ICBP punya DR yang tinggi dengan angka yang mencapai 157%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 27,9 kali dan PBV 3 kali. Valuasi saham ICBP sudah cukup premium baik dari PER dan PBV. Dengan PBV 3 kali, berarti harga di pasar 3 kali lipat lebih tinggi dari modal per lembarnya.
Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Saldo kas yang berkurang berdampak pada penurunan aset. 2. Berkurangnya liabilitas jangka pendek lainnya membuat total liabilitas menurun. 3. Ekuitas naik karena saldo laba. 4. Kenaikan biaya pokok melebihi pendapatan berdampak pada penurunan laba hingga 40%. 5. Rasio keuangan tidak menarik. 6. Valuasi sudah premium baik dari PER dan PBV. Demikian analisa singkat saham ICBP berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Thank you.